Apa jangan-jangan daging babi itu punya nutrisi yang bagus buat otak ya? Karena semenjak mereka jadi mualaf, mereka stop makan babi, kecerdasan mereka jadi menurun. Ini adalah argumen paling naif. Kalau kecerdasan ditentukan oleh makan babi, maka umat Yahudi yang Anda luk-lukan itu ribuan tahun lalu harusnya kolaps IQ-nya dan bodoh akalnya. Para ilmuwan muslim, bahkan Rasulullah tidak makan babi. Apakah Anda akan menyatakan hal yang sama? Nauzubillah. Dan satu lagi, babi mestinya jadi hewan paling jenius di planet ini. Faktanya nol, buktinya nol, datanya juga nol. Tidak ada satupun peneliti ilmiah yang menyimpulkan menghindari daging babi menurunkan kecerdasan manusia. Yang ada justru sebaliknya, kecerdasan ditentukan oleh otak, pendidikan, nutrisi seimbang, dan proses berpikir, bukan oleh satu jenis daging tertentu. Nah, jadi logika tuduhan ini adalah sebodoh seperti ini ya ikhwah. Makan babi itu pintar, tidak makan babi itu bego. Kalau begitu maka dokter jantung yang menghindari daging merah harusnya makin bego atau bodoh. Atlet vegan harusnya amnesia di lapangan. Nyatanya tidak seperti itu. Jadi mari jujur dan berhenti pura-pura rasional. Ini bukan soal nutrisi, ini soal kebencian yang Anda cari selama ini. Ketika seorang tidak bisa menyerang akidah, tidak mampu membantah argumen, tidak sanggup menandingi proses berpikir, maka yang diserang adalah, ya kita tahu sendiri ya ikhwah, menu makanan orang yang tak beriman malah dijadikan dasar kecerdasan seseorang atau tidak cerdasnya seseorang. Bahkan ini lebih ekstrimnya lagi, kalau misalkan Anda mengukur kecerdasan dengan memakan babi, bagaimana yang hemat kami katanya keluarga Anda itu banyak yang muslim, keluarga Anda itu banyak yang muslimah. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda berkenan dan Anda rela ataupun Anda setuju ketika mereka yang tidak makan daging babi dikatakan bego? Tapi hemat kami, saya tidak setuju begitu ya. Karena kalau misalkan itu dipandang seperti itu, ini sangat bertolak belakang dan ini sangat kontra dari penelitian-penelitian yang ada. Tetapi ya hemat kami, ini balik lagi karena ada kebencian dalam hatinya, emosionalnya begitu sangat tinggi kepada para mu'alaf. Ya harusnya Bang Arya ini, kalau misalkan Anda ingin mengkoreksi para mu'alaf, sampaikan apa yang akan dikoreksi oleh Anda. Ini malah dengan sentimen seperti itu mengatakan bego dan sebagainya, ini kan bukan akademis, justru ini menandakan pendidikan Anda seperti itu. Maka kami di sini sampaikan bahwa para mu'alaf itu justru kebanyakan mereka bukan melalui mimpi masuk Islam, karena berpikir, proses membandingkan, proses menemukan kebenaran dengan memaksimalkan akal mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu dalam Al-Qur'an yang seringkali Allah Subhanahu wa taala nyatakan agar manusia itu memaksimalkan pikirannya, agar manusia menggunakan akalnya, otaknya, agar kemudian menemukan kebenaran? Bukankah itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim? Sehingga para mu'alaf ini pantas mereka masuk Islam seperti ilmuwan, kemudian doktor, ahli bedah dan lain sebagainya. Mereka masuk Islam karena mereka menggunakan akalnya, salah satunya. Kemudian yang kedua, mereka ini membuka hati pikirannya dan tidak menutup diri daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Alhamdulillah bi qudratihi wa iradatihi, mereka masuk Islam, masuk di dalam ajaran yang Allah ridhoi. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjawab pernyataan dari Mas Permadi Arya. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku qouli hadzal. Assalamualaikum.